Eka Dasarudra adalah upacara yang dilaksanakan untuk menyambut perhitungan perputaran tahun Saka saat satuan dan puluhan mulai menjadi angka 1. Karya agung terbesar di Bali ini, dalam Rudra Tattwa disebutkan ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya agar keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit sebagai aplikasi dari filosofi Trihitakarana. Dalam perayaannya di Pura Agung Besakih, Eka Dasarudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali manakala angka satuan dan puluhan tahun Saka mencapai angka 0, disebut pula Rahwindu Tenggek Windu. Dalam catatan di Pura Agung Besakih, Taur Agung Eka Dasarudra pernah dilaksanakan tahun 1963, tepatnya pada Sukra Pon Julungwangi tanggal 9 Maret 1963. Tahun 1979, pada Buddha Paing Wariga tanggal 28 Maret 1979, kembali diselenggarakan upacara Taur Agung Eka Dasarudra. Upacara Taur Eka Dasarudra 1979 ini sesuai dengan perhitungan perputaran tahun Saka saat satuan dan puluhan mencapai angka 0, yaitu pada tahun Saka 1900. Rangkaian prosesi Taur Agung Eka Dasarudra dilaksanakan dengan berpedoman pada sumber sastra yang ada disertai berbagai kajian para sulinggih terhadap tata laksana yatnya Taur. Pelaksanaan upacara diawali dengan matur piuning, nuasen karya, nur tirta, melasti hingga puncak karya agung. Dengan waktu pelaksanaan yang berhimpitan dengan sasih kadasa, puncak Taur Eka Dasarudra dilaksanakan pada Tilem Kasanga. Pada pelaksanaan Eka Dasarudra 1979 dilanjutkan dengan upacara tahunan Batara Turun Kabeh pada Purnama Kadasa. Sebagai tambahan, disebutkan pula dalam Babat Usana Bali Pulina, setelah Sri Jaya Kasun wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bergelar Sri Jaya Pangus. Pada masa pemerintahan beliau inilah dilaksanakan upacara Taur Eka Dasarudra. Taur Agung Eka Dasarudra 1963, Eka Dasarudra menjadi upacara agama umat Hindu terbesar. Karena itu harus dilakukan di pura terbesar dan sementara ini menurut catatan sejarah yang ada baru hanya pernah dilakukan di Pura Besakih. Bencana alam dan sosial diacu sebagai pertimbangan untuk perlunya penyelenggaraan upacara ini. Tetapi memiliki batasan penggunaan acuan tersebut dengan penetapan waktu yang berdasarkan setiap 10 atau 100 tahun atau bahkan ada sebagian pendapat yang memandang tanpa adanya interval waktu, dengan mengacu pada perlunya penyelenggaraan bila telah terjadi bencana besar, berkepanjangan dan memakan korban dan kerugian sangat besar. Ritual ini dikenal dengan nama Eka Dasarudra, pemujaan terhadap 11 kala rudra, yang menguasai buta kala di setiap arah penjuru angin. Tujuan ritual ini adalah memohon keseimbangan jagat dengan tujuan untuk menjauhkan manusia dari bencana dan memberikan kesejahteraan. Eka Dasarudra adalah serangkaian upacara besar yang memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk menuntaskannya. Dari rangkaian ritual tersebut yang menjadi bagian terpenting adalah Taur Eka Dasarudra. Dalam konteks ini yatnya, bakti, sesaji, ditujukan kepada ke-11 Buddha wujud kala rudra bukan untuk pemujaan pada Hyang Rudra, agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Meskipun ritual Eka Dasarudra sudah ada diperkenalkan pada zaman sejarah kerajaan Bali kuna, upacara ini kembali ditata ulang oleh Dang Hyang Nirarta pada masa kebudayaan Majapahit di Bali, di saat berkuasanya dalam Watu Renggong, Raja Kerajaan Gelgel. Pada masa-masa penjajahan, upacara ini tidak dapat dilaksanakan, pada saat menjelang peraletusan Gunung Agung di tahun 1963, dengan status siaga, atas pertimbangan para tokoh Hindu saat itu, Presiden Soekarno menyetujui agar diadakan upacara Taur Eka Dasarudra agar keseimbangan jagat dapat kembali dipulihkan. Maka upacara ini dilaksanakan kembali meskipun bersamaan dengan meningkatnya dari status siaga 1 menjadi status awas dari kondisi keaktifan terakhir Gunung Agung pada awal tahun 1963 itu. Karena kondisi Gunung Agung yang bisa membahayakan umat, maka beberapa tingkatan ritual dan pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya dan lokasi persembahyangan pun berpindah tempat kemenangan.
Upacara Agung Ekadasarudra pada tahun 1963 itu lebih sebagai karya panerektek atau karya dengan maksud penebusan, yaitu upacara yadnya yang diselenggarakan karena telah cukup lama karya tersebut tak digelar. Karena karya yang mestinya diadakan 100 tahun sekali pada saat tahun Saka berakhir 0 atau Rahwindu Tenggek Windu, sudah cukup lama tidak dilaksanakan. Pada Tilem Caitra Saka 1900 tepatnya bulan Maret 1979, karya Agung Ekadasarudra digelar sesuai dengan petunjuk lontar, Indik Ngekadasarudra, Lontar Ngekadasarudra, Griya Taman Intaran Sanur, menyebutkan, Ngadasa tahun Amanca Walikrama Ring Basuki, Puput Panca Walikrama Ping 10 Mewasta Windu Turas, Nga. Ring Kaping Solasnia Wau Ngekadasarudra Rahwindu, Tenggek Windu. Disuratkan dalam lontar itu, ketika tahun Saka berakhir dengan 2 windu, 0, disebut windu turas, besar sekali terjadinya perubahan alam, jagat. Yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan upacara tersebut, yaitu diselenggarakan pada tahun Saka berakhir dengan windu turas atau Rahwindu Tenggek Windu. Artinya, saat itu sudah mulainya diberlakukan hitungan menurut tatanan waktu yang ditentukan dan menjadi kewajiban untuk diteruskan pelaksanaannya sesuai interval waktu tersebut di masa-masa mendatang. Maka saat itu dipakai atau dipilih melaksanakan Tawur Jagat di Bali yakni setiap 10 tahun disebut Panca Balikrama, setelah Panca Balikrama 10 kali disebut Windu Turas, Rahwindu Tengek Windu atau 0, barulah mengadakan Ekadasarudra.